Racikan berita. Saya menggunakan referensi yang ini loh. Saya dapat dari PPU. Kapan dinyatakan salah ini? Saya nggak pernah menerima bahwa ini dinyatakan salah di dalam forum ini. Saya mendapat dari ruangan saya. Biar kita dengarkan dulu. Saya perlu klarifikasi dulu ini kalau ini salah. Karena ini yang saya dapat di ruangan saya dibagikan dengan resmi oleh PUU melalui surat kepada saya. Jadi ini yang saya terima. Kalau dikatakan ini salah, yang benar mana? Saya tidak terima. Pimpinan tidak boleh pasal per pasal 1 tahun 2 tahun tidak akan selesai. Kita akan bongkar pasal. Begini, nanti dulu dengarkan. Saya masih nyambung. Begini. Yang kedua, Saya usul pimpinan. Saya usul pimpinan. Yang kedua, ada pasal yang bertambah. Tidak boleh disahkan pasal yang hilang. Tidak boleh pimpinan mensahkan satu pasal di sini. Ada 400 pasal pimpinan kalau mau disahkan satu pasal. Begitu. Nah, Itu nggak boleh pimpinan. ini kan saya menawarkan. Hanya menerima atau menolak hasil PPU. Itu Saya saja. menawarkan. Pimpinan beri kesempatan sebagaimana mekanisme rapat dikembalikan dulu ke PPU. Ya, seperti agenda pertama tadi. Dari tadi kami berharap itu sebenarnya, tapi Pimpinan pimpinan tidak boleh mengambil kembali ya. Kita ikuti pada pembahasan agenda pertama. Oke, silakan. Pimpin Pak Ketua. Silakan. Izin Oke, pimpinan. pimpinan. Jadi begini, pimpinan. Saya Silakan. tadi. Pak Stefan dulu silakan. Jadi sekarang ini sudah pada mekanisme. Kebijakan bijaksana yang dipimpin oleh Pak Ketua itulah yang harus diikuti oleh Pak Wakatono. Ya. Apa sih? Tadi udah jelaskan semuanya. Ada dua kubu. Yang pertama ada kubu meminta paket. Yang satu ada kubu supaya kode etik di drop. Ini kan tarik menarik. Kalau saya diamkan, ini sampai jam 12 malam nggak selesai, sampai besok nggak selesai. Sedangkan tatip ini harus selesai hari ini, karena masih banyak kerjaan kita yang besar. Dan di sini harus dibutuhkan jiwa-jiwa keneragawan. Nah, di situ tadi saya ajak ngomong. Ini ada dua kubu Dedemudin dan kubu Nono Sampono. Nah, ini saya ambil jalan keluar, saya sampaikan, oke, yang minta sistem paket kita setujui dengan catatan. Kalau ada yang perlu diedit, ya kita edit. Kalau ada yang perlu di-drop, ya kita drop. Sama juga kita menggo bahwa di kode etik tersangka, terpidana, semuanya itu boleh mencalonkan. Itu kita silakan. Nanti urusan anggota yang penting kita ikuti seperti yang disarankan oleh PPU, harus menyampaikan di para pemilih bahwa saya pernah dihukum karena ini, pernah melakukan pelanggaran berat ini. Disampaikan pada saat pencalonan. Itu aja. Karena banyak yang tidak setuju dengan buletannya narapidana, orang hanya memiliki Kalau saya itu semua daripada ini ribut terus, itu nanti kita bisa berunding. Nanti kan ada kesepakatan. Daripada ini tidak kita putus, tidak selesai-selesai, sedangkan banyak pekerjaan-pekerjaan kita di belakang. Satu contohnya, tatip tentang perkembangan dari Papua itu masih belum masuk ke tatip, belum masuk anggotanya, itu harus disiapkan. Kalau sekjen nanti harus siapkan uang, ini harus ada tatip. Kalau ini tidak ketop, lama.
memberikan kesempatan. Kalau dari pihak kami memang tidak beri kesempatan, tapi ini menjadi salah satu negosiasi antara kelompok Badulo dan kelompok Najamudin. Kelompok Najamudin itulah yang memperjuangkan supaya narapidana tersangka itu untuk di-drop. Mereka tidak mau dengan sistem kelompok paket, tapi kelompoknya Pak Nono harus sistem paket. Nah, kita win-win solution aja. Ya kalau soal sekarang ini kasarannya ya pragmatis saja, bukan guling. Tapi nanti aturan tetap kita jalankan. Itu aja. Dia sebagai anggota DPR. Iya. Karena pada saat jadi anggota DPD itu sudah ada SKCK. Buktinya dia bisa terpilih jadi anggota DPD. Nah kita alasan itu perkara legislatif untuk menjadi ketua itu kita kembalikan lagi kepada anggota. Makanya dia harus menyampaikan bahwa saya pernah menjadi narapidana, saya pernah kena hukuman berat dari BK. Dia sampaikan. Nah semua tergantung dari anggota. Jadi di dalam tatip ini sengaja tidak. Ini hasil negosiasi, sengaja kita tidak usah membatasi, kita kembalikan semua kepada anggota. Ya, terima kasih. Pak Sultan, maksudnya gimana? Ya, Pak tadi Pak. Bapak Yoris. Yoris. Ya, Pak. Kepeng sudah ya. Iya, biasa. Jadi hari ini finalisasi dan pengesahan tata tertib DPD ini adalah aturan internal yang akan menjadi guidance gerak langkah semua mekanisme kerja lembaga. Nah, wajar sebuah pengambilan keputusan pasti ada yang mungkin beberapa yang dinamis. Nah, beberapa pasal yang dinamis tadi ini menyangkut bagaimana prosesi kepemimpinan terkait dengan tidak pernah tersangka dengan pidana, kemudian tidak pernah melakukan etik. Nah, yang dihasilkan tadi itu adalah produk harmonisasi dari kebijakan yang sudah disinkronisasikan semua dan akhirnya bersepakat bahwa produk harmonisasi BPU terkait dengan tatip tadi diambil sebagai putusan lembaga dan itu berlaku hari ini. Semua, bukan hanya terkait pimpinan. Dan itu menurut saya prosesnya sudah sangat panjang, dinamikanya tinggi, demokratis. Dan saya senang sekali sebagai pimpinan hari ini bahwa kalaupun ada dinamika tapi ujungnya saya berpikir sama bahwa ini yang terkait. Oke. Ya. Terima kasih. Ada bikin klaster. Nanti dulu, saya bicara dulu. Saya minta izin, karena saya juga punya hak. Pimpinan. Satu dulu. Pimpinan tidak boleh diskusi pasal di sini. Bicara pasal 1 tahun 2 tahun tidak akan selesai. Kita akan buka pasal Ya, tapi kalau pernyataan ini Cukup. Kita dengarkan ini pandangan dari Pak Sultan. Ya. Ya, makasih. Biar Pak Sultan kita dengarkan dulu baru kita selesai. Ya, jadi saya mengambil posisi bukan sebagai pimpinan sidang karena tidak didelegasikan kan. Kalau saya pimpin sidang saya pasti tawarkan setuju atau tidak setuju karena itu yang harus diambil. Tapi saya mengambil posisi sebagai anggota. Jadi begini teman-teman, saya kembalikan aja kepada memang ya semua pendapat pasti ada argumentasi. Tapi kembali ke roadmap kita, kembali ke role of the game kita bahwa hari ini agendanya adalah mendengarkan laporan PPU atas harmonisasi terkait dengan tatip, kemudian mengambil keputusan. That's it, hanya itu. Makanya silang pendapat itu sebenarnya kan sudah diramu sedemikian rupa oleh PPU masuk semua. Nah, izinkan saya kembali untuk menambah penguatan teman-teman. Kami dari meja pimpinan kan ada 2 hal sebenarnya yang secara substansif masih tarik menarik. Saya barusan diskusi dengan Pak Ketua dengan
kelegowoan yang tinggi dengan kenegarawan beliau sampaikan, bisikan, Dinda sampaikan kepada teman-teman supaya nggak usah lagi malu kita ini ribut-ribut begini. Ya, kita tatap masa depan DPD ke depan, pasal-pasal yang krusial, tersangka, terpidana, kode etik itu drop aja, pakai tetap, udah itu aja ketok itu aja. Kenapa? Karena itu yang akhirnya ini sudah produk PPU ini sudah sangat ideal tanpa ada kepentingan personal. Nah, Pak Ketua sudah menyampaikan kepada saya pribadi, izinkan saya mendeliver itu kepada teman-teman sehingga pimpinan sidang yang diamanahkan mengambil keputusan. Catatannya kode etik di drop tidak muncul, tersangka pidana drop tidak muncul, paket tetap jalan. Ya sudah, itu yang saya katakan. Ketok sudah. Itu saja. Saya mau komentar sedikit Pak Ketua. Tutup sudah sidang. Sebenarnya bukan kata Pak. Ini awal bicara sidang keamanan. Teman-teman, ini saya Racikan Berita